dalam pengalaman dari yang pertama. Kemudian beliau tersasak keluar menemui ibu tadi siapa sebenarnya ibu. Waktu ketika ibu dijumpai ditanya, ibu siapa? Dan yang dulu anak yang dulu punya ini siapa? Maka ibu mengatakan aku adalah orang tuanya, ibunya, dan yang dulu yang ambo kuburkan itu adalah anak-anak ambo. Kenapa kelahan? Maka Abdurrahman lagi tahu, ketahuilah ibu, dua-duanya anak ibu itu yang pertama ambo pingsan. Karena melihat sebuah keajaiban yang bagus yang takjub. Anak ibu dua-duanya berada di taman yang indah. Kalau boleh yang bertanya ibu, kira-kira karajo anak ibu yang dua itu apa? Karajo anak ibu yang dua. Amalan dari anak ibu yang dua itu. Maka beliau menjawab, anak ambo yang pertama ini mengaji di pesantren. Ya, dan anak ambo yang kedua ini dapat boleh. Ini dengan cari pitih untuk biaya dia. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, orang yang mengaji, jurang yang membiayai, apakah orang tuanya, apakah kakaknya, mamanya, siapapun, dua-duanya ditempatkan di tempat yang sama, yaitu surga Allah Subhanahu. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami serius-serius mengaji. Orang tua payah mencari pitih, apalagi zaman-zaman ini. Jadi anak yang dibiayai yang serius, orang tua yang membiayai atau mamanya atau kakaknya siapapun yang membiayai, dua-duanya Allah nanti akan Allah tempatkan di tempat yang sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi ibu bapak payah-payah nawa cari pitih untuk biaya anak mengaji. Alhamdulillah balas surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru jadi anak nanti yang jalin Bapak Ibu, pangkat yang paling tinggi dari dunia itu adalah pangkat kenawian. Nah, itu pangkat yang paling tinggi dari dunia. Nah, setelah itu Nabi lah habis, dalam artian Nabi masuk. Manusia yang menggantikan posisi yang paling tinggi dunia akhirat itu, yang menggantikan adalah itulah para ulama, para orang alim. Jadi anak awak mengaji kemari, posisi yang akan digantikan itu adalah posisi yang tinggi dari bupati, yang tinggi, yang tinggi dari presiden, yang tinggi daripada posisi apapun yang ada di dunia itu, yaitu posisi mewarisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ku pangkit yang tadi emban yang kaya pegang amanahnya dan awak adalah pangkit yang tinggi. Oleh sebab itu cobanya tinggi tu. Baiklah, tiada oleh bahagia yang paling membahagiakan awak ketika mencari anak awak bisa jadi tuanku, anak awak bisa jadi ulama. Itu yang pangkit yang paling tinggi. Itu saudara anak-anak kami yang kami sayangi. Oleh sebab itu amalkan kaji awak. Ya, amalkan kaji awak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Yang tak kalah penting adab. Ya, yang sampai hilang adab awak, tolong dijaga adab awak. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, adab nggak boleh hilang. Gitu. Karena ilmu yang tinggi yang tanpa ada adab, itu adalah iblis. Nauzubillahi min dzalik. Dan anak-anak kami yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang alum menjadi tuanku, dan ada awak pernah berpikiran
untuk garanti mengaji. Ini ketika awak mendaftar di pesantren, berarti awak telah didaftarkan untuk menuju surga. Masuk pesantren, berarti awak telah didaftarkan untuk menuju ke surga, perjalanan menuju surga. Dan siapa yang berhenti mengaji di pesantren, kecuali kalau dia pindah ke pesantren yang cocok dulu, saran. Tapi kalau berhenti tidak mengaji, berarti berhenti menuju jalan ke surga. Kalau berhenti menuju jalan ke surga, nama jalan yang berhenti. Itu perlu diketahui ibu, bapak, motivasi kalian awak. Karena anak kami seperti itu. Terus lanjutkan. Ya, apapun permasalahan, jangan berhenti mengaji. Tidak ada istilah berhenti mengaji. Siapapun awak berhenti mengaji, boleh jadi kau mati. Lama tiwa baru berhenti lagi. Dia ada ngaji tadi. Karena kata Nabi, awak harus jadi santri sampai mati. Tidak ada santrinya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya bahwa siapapun awak wajib menjadi santri sampai mati. Awak wajib baca sampai mati. Ya, nggak boleh nak mengaji, nak cuma kok tampil nanti kok diterima, itu terserah. Tolong amalkan kajian jago adab awak. Aku yang paling yang penting jago adab awak. Perlu guru-guru awak yang sampai ada nanti ada guru-guru, ada murid-murid yang adab di atas segala galanya. Iblis dibilang laknat karena tidak ada adabnya. Barangkali itu mungkin yang bisa di kesempatan ini. Semoga walaupun singkat, walaupun singkat, semoga banyak manfaat baik terhadap anak-anak kami. Rajin-rajin tahajudnya, rajin-rajin duhanya, rajin-rajin witirnya, rajin-rajin pengabdiannya kepada pesantren ini. Ibu bapak kami, kalau doa punya kenalan, kalau doa punya dusana, tolong dibisik-bisikkan ke dusana, tolong bantu pondok kami, tolong bantu pesantren kami, bara-baranya. Itu sedikit apapun, tentu ini nanti akan bisa menjadi saksi di hari kiamat nanti di hadapan Allah. Bisa jadi seketik nyawa agen Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maaf. Mohon maaf tidak akan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Abuya Kerajaan yang memberikan ilmunya, motivasinya, dan nasihatnya kepada kita semua. Tentu semua nasihat dari Buya kita percaya dan bangga dan kita amalkan, karena Buya Kerajaan adalah simbol dari Nurul Yakin, Buya kita, guru kita, dan Khalifah Buya Syahadin Alim Prakasa. Untuk itu, mempersingkat waktu sebelum sholat zuhur masuk, kita bersama-sama makan bajamba, makan basamo di ruang makan. Mohon panitia mempersiapkan tim resepsi